Oke teman-teman, kita akan masuk yang kedua listnya, yaitu kenapa sih kita harus stok. Oke, kenapa kita harus stok? Oke, ini ya. Jadi ketika tadi 3 bulan kita sudah stabil, kenapa kita harus stok? Oke, yang pertama ya, yaitu yang pasti adalah keuntungan ya. Keuntungan ya. Tapi ini bukan menjadi tolak ukur kita yang pertama ya, tapi kita akan masuk ke arah margin ya. Margin lebih besar. Kenapa margin lebih besar ketika kita stok? Ya, karena berarti kan ada demand ya, demand produk dengan kuantiti yang besar ya, kuantiti yang besar. Kuantiti itu jumlah ya, jumlah yang besar ya. Jumlah yang besar, ketika kita order jumlah yang besar, otomatis dari supplier kita akan mendapatkan harga yang jauh lebih miring atau murah. Nah, kalau kita kan selama ini kan tadi kan dropship kan harganya cuman misalkan diskon 5%. Tapi kalau kita naik lagi membeli stok yang banyak, misalkan 200 stok, kemungkinan harganya akan murah. Jadi akan berdampak kepada margin yang lebih besar ya. Selanjutnya, kenapa harus stok ya? Optimasinya lebih enak lagi. Kenapa kita punya stok banyak ya, stok banyak, produknya juga banyak, oke, ditambah dengan margin yang besar ya, jadi kita lebih enak lagi. Lalu ditambah lagi nih, kenapa kita harus stok adalah ekspedisi ya. Kalau misalkan kita masih menggunakan JNT, JNE dan lain-lain, kita sudah mulai adakan yang namanya melalui Grab ya, bisa lebih cepat dan lain-lain ya. Jadi kenapa harus stok ya? Karena kita punya gudang sendiri yang tadi di sini ya, punya gudang sendiri di sini ya, gudang sendiri. Kalau udah punya gudang enak ya, kita ngaturnya enak, mau pakai ekspedisi, Grab, Gojek, apapun bisa ya. Stoknya juga banyak, permainan margin juga enak, besar, bisa disubsidi ke promo ya, atau nanti di program yang namanya RO atau CRM itu. Jadi teman-teman nanti bisa manfaatkan ya, dari margin besar ini bisa kita kelola lagi untuk repeat order ya. Itu adalah tahap untuk kenapa kita harus stok.